Audit internal. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan ancaman atau peluang eksternal dan misi perusahaan yang jelas menjadi dasar penetapan tujuan dan strategi. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahannya. Kekuatan yang tidak dapat ditiru oleh pesaing disebut kompetensi yang unik. Kekuatan internal kunci adalah berbagai kompetensi yang unik perusahaan. Proses menjalankan audit internal. Proses audit internal melibatkan unit-unit yang ada di dalam perusahaan sama dengan unit-unit yang terlibat pada audit eksternal. Audit internal lebih memberikan peluang bagi unit-unit perusahaan lebih mengerti bagaimana peranan mereka dalam perusahaan sehingga mereka lebih memahami dampak yang mereka berikan bagi perusahaan. Menjalankan audit internal membutuhkan pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi tentang operasi perusahaan. Melalui keterlibatan menjalankan audit internal, unit-unit yang berbeda dalam perusahaan dapat memahami sifat dan pengaruh unit lain bagi perusahaan. Kegagalan menyadari hubungan antar unit dalam perusahaan membahayakan karena makin banyak bagian perusahaan yang harus dikelola dan dibenahi. Analisis rasio keuangan menunjukkan kompleksitas hubungan antar unit usaha dalam perusahaan yang biasanya disebabkan karena kegiatan pemasaran yang gagal, kebijakan manajemen tidak tepat, dan sistem informasi yang tidak efektif. Tinjauan berbasis sumber daya. 1. Pandangan RBV menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting dari faktor eksternal dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. 2. Teori RBV menekankan bahwa sumber daya adalah apa yang sebenarnya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisir ancaman. 3. Ide dasar dari RBV adalah bahwa bauran, jenis, jumlah, dan sigat dari sumber daya internal harus dipikirkan dahulu, dan hal yang terpenting adalah mengembangkan strategi yang dapat mengarah pada keberlanjutan keunggulan kompetitif. 4. Inti dari tantangan manajemen strategis ialah mempertahankan keunggulan kompetitif melalui adaptasi. Jay Barney menyatakan bahwa kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan sumber daya internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. 1. Sumber daya fisik. 2. Sumber daya manusia. Dan yang ketiga, sumber daya organisasi. Karakteristik sumber daya itu disebut indikator-indikator empiris yang memampukan sebuah perusahaan untuk menerapkan strategis yang meningkatkan efisiensi dan keefektifan dan membawanya pada keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya perusahaan adalah pola perilaku yang telah dikembangkan suatu organisasi ketika beradaptasi dengan faktor internal dan eksternal yang telah bekerja, baik untuk diajarkan kepada anggota baru supaya terinternalisasi. Budaya perusahaan harus mendukung komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama supaya kompetensi dan antusiasme anggota meningkat. Budaya perusahaan secara signifikan mempengaruhi keputusan bisnis dan dengan demikian harus dievaluasi selama audit internal. Kekuatan dan kelemahan internal yang diasosiasikan budaya perusahaan terkadang tidak terlihat karena sifat dan interfungsional dan menjadi penting karena keberhasilan perusahaan ditentukan oleh budaya dan strategi perusahaan menghadapi perubahan. Manajemen dan pemasaran. Di dalam manajemen terdapat perencanaan. Perencanaan terdiri atas semua aktivitas yang terkait dengan persiapan masa depan. Selanjutnya ada pengorganisasian, mencangkup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur pekerjaan dan hubungan otoritas.
Selanjutnya ada pemberian motivasi. Pemberian motivasi melibatkan usaha untuk membentuk perilaku. Pengelolaan staf. Pengelolaan staf difokuskan pada staf sahaja. Terakhir ada pengendalian. Pengendalian mengacu pada semua aktivitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan hasil aktual konsisten dengan hasil yang direncanakan. Pemasaran. Di dalam pemasaran ada analisis pelanggan, investasi dan evaluasi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Selanjutnya ada penjualan produk atau jasa, mencangkup aktivitas seperti iklan, promosi, manajemen tenaga penjualan, dan hubungan antara unit penjualan dengan konsumen. Selanjutnya ada perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk mencakup aktivitas pengujian pemasaran, positioning produk dan merek, fitur produk, model produk, kendali kualitas, garansi, dan penggantian sampai layanan konsumen. Selanjutnya ada penetapan harga. Pihak yang berkepentingan dalam penentuan harga dan sangat berpengaruh antara lain konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi mencangkup pergudangan, saluran distribusi, cangkupan distribusi, lokasi toko, teritori penjualan, sampai transportasi. Selanjutnya ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan pencatatan dan analisis data secara sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk. Terakhir, analisis peluang. Aktivitas ini meliputi menghitung biaya total, menghitung manfaat total, sampai dengan membandingkan keduanya. Analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Artinya dalam kondisi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikorbankan dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Penelitian dan pengembangan. A. Penelitian dan pengembangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan desain produk yang superior di masa yang akan datang sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. B. Area operasi internal kelima yang harus dicermati kekuatan dan kelemahannya adalah penelitian dan pengembangan litbang. Banyak perusahaan tidak memiliki divisi litbang, tetapi hanya perusahaan bergantung pada aktivitas litbang yang berhak untuk tetap bertahan. C. Organisasi berinvestasi pada litbang karena percaya bahwa investasi semacam itu akan menghasilkan produk atau jasa yang superior dan yang memberikan mereka keunggulan kompetitif. Analisis rantai nilai. Sebuah perusahaan paling baik dideskripsikan sebagai rantai nilai, di mana total pendapatan dikurangi total biaya semua aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan nilai. Semua perusahaan memiliki rantai nilai yang meliputi mendapatkan bahan mentah, mendesain produk, membangun fasilitas produksi, mengembangkan perjanjian kerjasama, dan menyediakan layanan bagi pelanggan, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan biaya rendah atau kelemahan yang terjadi, serta mendapatkan dan mempertahankan kekuatan kompetitif dengan menjadi efisien dan efektif sepanjang rantai nilai pada aktivitas organisasi. Matriks evaluasi faktor internal. Tahap internal factor evaluation atau evaluasi faktor internal adalah terbagi ke dalam 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu tuliskan 10-20 faktor internal utama yang akan didefinisikan dalam audit internal. Kemudian tahap yang kedua, berikan bobot yang berkisar 0,0 atau tidak penting hingga 1,0 atau sangat penting untuk masing-masing faktor. Kemudian tahap yang ketiga, berikan peringkat 1-4 untuk masing-masing faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut merupakan termasuk ke dalam kategori sebagai berikut. Kategori 1, kelemahan utama. Kategori 2, kelemahan minor. Kategori 3, kekuatan minor. Kategori 4, kekuatan utama. Kemudian tahap keempat, kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang
untuk masing-masing variabel. Kemudian tahap yang kelima, jumlahkan seluruh rata-rata tertimbang untuk menentukan total rata-rata tertimbang seluruh organisasi. Matriks evaluasi faktor internal merupakan alat formulasi strategi. Ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area tersebut. Kemudian, tahap internal faktor evaluasi atau tahap evaluasi faktor internal merupakan hasil dari total rata-rata tertimbang ada pada kisaran 1-4 dengan rata-rata 2,5. Jika berada di bawah rata-rata, maka perusahaan dianggap lemah secara internal, begitu juga sebaliknya.